Pergi saya ke masjid dekat rumah pakcik saya, ada orang pakai cincin emas. Bapak kok pakai cincin emas? Dibacanya ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu ke masjid. Itulah bahayanya membaca Quran tidak mengikut pendapat ulama. Padahal yang dimaksud bawalah perhiasanmu itu ceritanya begitu. Dulu maaf cakap, mereka orang musyrik jahiliyah itu masuk ke Masjidil Haram, tawaf dalam keadaan uryan, maaf, tak berbaju, uryan, telanjang. Datanglah Nabi Muhammad SAW, turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawalah perhiasanmu ketika masuk masjid. Maksudnya berpakaian. Dari mana kita tahu itu kalau tidak dari pendapat ulama? Makanya pernyataan mari ke Quran dan Sunnah itu kalimat batil. 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 Kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Kalau tidak melalui ulama, batil. Itu salah satu contoh tadi. Baca Quran sendiri, pahami sendiri, sesat ramai-ramai. Kalau tidak melalui ulama. Jadi umat ini memang dijauhkan dari ulamanya. Nauzubillah. Apakah dalil ini hanya Al-Quran dan Sunnah, Ustaz? Macam mana antum mau berdalil ke Quran dan Sunnah kalau tidak ada ulama? Kita ini ikhtilaf karena meninggalkan hadis. Kita ikhtilaf ini karena meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah. Hadis yang satu mengusap kepala, dibasahkan Nabi tapak tangan. Habis dibasahkan tapak tangan, disapu kepala ini dari mulai muka sampai ke belakang. Habis itu sampai ke telinga. Hadis satu. Hadis kedua, Nabi membasahkan tapak tangan, dimasukkannya ke dalam celah sorbannya. Hadis yang ketiga, Nabi membasahkan tapak tangan, disapunya sorbannya. Berapa hadis? 3. Ikhtilaf itu. Jadi kalau kata dia, mari kita kembali ke hadis. Hadis mana yang mau dipakai? Kalau tidak kembali kepada ulama. Kata Imam Syafi'i, sikit aja pun kena sudah sah. Maka saya pakai pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki, semua rambut mesti basah. Kata Imam Hanafi, 1/4 kepala cukup. Dari mana pendapat dia 1/4 kepala? Karena waktu Nabi membasahi tapak tangan itu 1/4 kepala. Kepala kita ini 4 tapak tangan. 1, 2, 3, 4. Sebesar apapun kepalanya segitulah. Kembali ke Quran dan Sunnah mengikut pendapat ulama. Cemana kita tak ikut pendapat ulama? Jadi ulama-ulama Saudi Arabia itu Pak Ustaz, siapa ulama Saudi Arabia nomor 1? Mufti Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengaku, saya bermazhab Hambali. Jadi kalau gitu dia mengikut pendapat mazhab Hambali. Ini yang menulis kitab ini siapa namanya? Imam Nawawi. Siapa nama lengkapnya? Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Hafal dia Sahih Muslim.
kitabnya tak terhitung jumlahnya. Bermazhab dia Syafi'i. Tiba-tiba kita sekarang meninggalkan ulama, mari kita baca Quran, mari kita baca hadis, kita berijtihad sendiri. Berarti kita menjadi imam mazhab yang kelima. Apakah menggadai emas di suatu pegadaian dengan biaya titip itu riba? Saya membeli emas Pak Kuah. Siapa yang mau menikah hubungi Pak Kuah. Pak Kuah, saya beli emas 10 gram. Ya. Saya ansur 10 bulan. Ya. 1 bulannya saya bayar 2,5 juta. Berarti nanti 10 bulan 25 juta 10 gram. Menurut mazhab ini haram. Kenapa? Karena emas adalah uang. Zaman Nabi itu duitnya dinar, uang emas, dirham, uang perak. Tak boleh uang dengan uang kalau akadnya hutang. Menurut yang ini boleh. Kelompok yang kedua ini boleh. Kenapa boleh? Karena emas zaman sekarang bukan lagi uang, tapi emas adalah produk. Saya beli motor, saya cicil. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena motor bukan uang. Yang tak boleh itu adalah uang dengan uang. Kenapa ini tadi mengatakan tak boleh? Karena dia melihat emas sebagai uang. Kenapa yang ini boleh? Karena dia melihat emas sebagai produk, bukan uang. Sekarang saya tanya, jamaah ini melihat emas ini uang atau tidak? Memang kalau belum sarapan susah berpikir. Emas ini uang sebagai barang untuk tukar sekarang ini atau tidak? Tidak. Kita pakai duit kertas. Pergi ke Malaysia pakai ringgit. Pergi ke Saudi pakai rial. Tak ada di Pekanbaru ini orang beli ikan dikeluarkan yang emas 2 gram. Tak ada. Emas sekarang bukan lagi uang sebagai alat tukar. Kalau zaman dulu pakai tukar emas. Maka yang kuat pendapatnya adalah boleh kredit emas karena emas bukan uang. Menggadai emas di suatu pegadaian. Saya gadaikan emas dengan biaya titip. Saya gadaikan emas, habis itu nanti ada biaya titip. Pokoknya biar mudah begini aja. Kalau ada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kita kalau mau makan itu kan tengok dulu halal kan. Nah kalau keuangan nih yang mengeluarkan halalnya namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, Pegadaian Syariah. Boleh, Bank Syariah Indonesia. Tapi kalau tak ada syariahnya, jangan. Mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Tapi kalau tak ada syariahnya, jangan. Siapapun nanti sales pemasaran marketing yang datang, kalau dia tidak ada, tengok mana fatwa. Kami ini dari asuransi syariah, kami ini dari pegadaian syariah, kami ini dari bank syariah. Tanya mana fatwa DSN. Ingat itu, fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Bagaimana hukumnya berwudu dengan air mineral?
Dalam kitab Fathul Mu'in ada kata al-musabbal. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Itu tanah wakaf, itu disebut dengan al-musabbal. Tidak boleh saya mematok batu. Ini kubur saya. Kubur saya ini kan di tanah wakaf kan, tanah milik kaum muslimin kan. Lalu saya pasang batu. Itu bukan punya saya. Kecuali tanah itu tanah saya beli. Macam kubur mak saya, itu tanah saya beli. Saya beli tanah itu, lalu mak saya makam di situ. Lalu saya pasang batu, saya pasang atap supaya orang baca Yasin ziarah mudah. Boleh karena tanah saya. Tapi kalau tanah milik kaum muslimin saya kapling, itu arti musabbal. Sabbala yusabbilu, musabbal yang dijadikan sebagai sabilillah, milik Allah. Adapun air ini kan milik bersama Pak Ustadz. Air memang milik bersama. Lalu kemudian kenapa kita bayar? Yang dibayar itu bukan airnya, yang dibayar itu packaging. Air diisap, masuk ke dalam mesin, lalu kemudian disaring, masuk ke dalam botol, ditutup, dikasih label. Itu yang dibayar. Tak boleh kita menjual air, karena air al-kala, al-ma, rumput dengan air, dengan api itu milik bersama. Sekarang tiga-tiga ini kan dijual. Jual rumput, jual air, jual api. Mana ada jual api? Itu tabung gas 9 kilo. Jual itu. Api kan disedot dari dalam tanah. Jadi yang dibayar itu adalah prosesnya itu. Nah, bagaimana kalau kita berwudu dengan air ini? Ya air ini air mata air, air hujan, air sungai, air danau. Ya kita boleh berwudu. Airnya suci, kecuali berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Rasanya nggak berubah Pak Ustaz, tapi perasaan saya berubah. Itu dah air itu bukan kitanya. Bagaimana pendapat Ustadz kalau seorang mendirikan pondok pesantren, tapi yang mendirikan itu tidak pernah mondok, tapi punya niat mendirikan pondok untuk membantu agama Allah. Beli tanah, buat kelas, asrama, office, kantor, tanah lapang, pagar keliling, supaya anak-anak tidak bercampur main handphone, nonton TV segala macam. Pergilah ke pondok pesantren yang kira-kira bisa mengirimkan ustadz yang nanti bisa mengajar. Kalau ada di Riau, di Sumatera Barat, di Malaysia, orang kaya punya duit, jangan duitnya habis beli tanah, buat pesantren, panggil ustadz, pergi ke Lirboyo, pergi ke Peloso, pergi ke Gontor, pergi ke Krapyak, pergi ke pondok-pondok. Di Kedah banyak pondok, di Kelantan banyak pondok, di Patani banyak pondok. Minta satu murid, ya ustadz yang ahli fikih, ahli akidah, ahli tafsir, ahli hadis untuk mengajar. Walaupun kita tentara, polis, pengacara, peguam, lawyer, supaya menjadi amal jariah. Jadi tidak mesti, yang tak boleh itu kita pula jadi kiainya di situ. Itu namanya dhalla wa adalla. Belajar agama tak pernah.
Baca kitab tak pandai, kita pula di situ. Kita bilang saya ini tak ada ahli agama, tapi ini ada ustadz, ada tuan guru, ada habib, ada kiai, dia yang mengurus. Saya hanya membangunkannya saja. Bagus. Nanti